Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Maulana, mahasiswa ITSNU Pasuruan dari program studi pendidikan matematika semester 6. Pada video kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, misalnya kita ada sebuah contoh soal seperti ini. Internal Revenue Service mencoba mengestimasi pajak aktual yang terbayar di tiap bulan di divisi auditing. Dua faktor yang mempengaruhinya ialah jumlah jam kerja pegawai dan jumlah jam kerja mesin atau komputer. Untuk menganalisis seberapa besar kedua faktor itu mempengaruhi besarnya pajak aktual tak terbayar tiap bulan, maka dilakukan pencatatan selama 10 bulan dengan data yang ditunjukkan pada tabel di samping. Nah, maka dari soal tersebut kita harus mencari persamaan regresi linear bergandanya. Untuk cara mencari persamaannya, yang pertama yaitu kita ke menu data, kita klik data, lalu kita lihat di pojok kanan atas itu ada data analisis. Kita klik data analisis. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah, kita cari yang regression atau regresi. Kita klik regression, lalu klik OK. Nah, di sini kan ada input Y range, lalu X-nya juga. Ada input X range-nya juga. Nah, kemudian yang pertama kita input Y range-nya dulu. Nah, kita klik ini. Nah, kemudian kita blok Y-nya dari atas sampai bawah. Nah, kalau sudah kita klik ini, nah, akan tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian untuk input X range-nya sama seperti input Y range-nya. Kita klik ini, kemudian kita blok X-nya. Kita langsung blok 2X-nya karena ini regresi linear berganda. Nah, jadi bedanya regresi linear berganda dan regresi linear sederhana itu, kalau misalkan yang sederhana itu satu kolom saja X-nya. Nah, sedangkan kalau di regresi linear berganda kita langsung blok 2X-nya seperti yang barusan karena X-nya ada 2. Nah, setelah itu labelsnya kita centang karena kita memblok dengan judulnya juga. Yang ini, yang X1, X2, dan Y. Selanjutnya untuk confidence level. Jika confidence levelnya ada di nilai angka 95%, maka kita tidak perlu menceklisnya lagi. Nah, tetapi apabila confidence levelnya berada di angka 97%, 98%, atau 99% atau berapapun, kita checklist untuk mengeditnya. Nah, kita buat 95, kita klik di sini. Nah, jadi ini tidak kita checklist karena ini tadi sudah 95%. Selanjutnya ada output options. Untuk output options ini dipilih berdasarkan hasil yang akan ditaruh gitu. Untuk output range-nya ini, output range yang sudah ada di tabel ini yang dimaksud output range. Nah, sedangkan untuk new worksheet apply yang berarti membuat worksheet baru. Sedangkan yang untuk new workbook yang berarti
kita membuat workbook baru. Dan yang kita gunakan adalah new worksheet play. Lalu setelah kita pilih new worksheet play, kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilan hasil dari regresi tadi. Nah, ada summary output, ada ANOVA tabel. Sekarang setelah hasilnya ini sudah kita ketahui, kita akan analisis. Kita analisis, yang pertama kita bisa mencari nilai korelasi. Nah, nilai korelasi dapat kita lihat dari multiple R ini. Multiple R-nya yaitu di angka 0,8537. Jadi termasuk kategori sangat kuat. Untuk ini kategori sangat kuat bisa kita lihat di tabel kategori korelasinya. Nah, karena nilai korelasinya antara X1, X2 dengan Y adalah 0,8537, termasuk dalam kategori sangat kuat. Selanjutnya yakni nilai koefisien determinasi. Nah, di sini nilai koefisien determinasinya yaitu 0,6514 atau bisa disebut dengan 65,14%. Nah, yang ini berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 65,14% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, selanjutnya kita ke tabel output ANOVA. Nah, di sini menunjukkan bahwa F hitung sebesar ini, F hitungnya sebesar 9,4114. Nah, ini untuk nilai signifikansi F-nya ini dibandingkan dengan alpha. Nah, alpha yang kita gunakan yaitu sebesar 0,05. Nah, kita kembali ke nilai signifikasi F-nya. Kan di sini nilai signifikasinya F-nya ini 0,01. Nah, itu berarti nilainya kurang dari alpha, di mana alpanya yaitu nilainya 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan Y. Ini dikarenakan ini nilai signifikasinya kurang dari alfa dari sini, maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2 dengan Y. Nah, selanjutnya kita beralih ke nilai T. Nilai uji T maksudnya. Nah, di sini di tabel paling bawah yang ini, tabel paling bawah ada T-stat. Nah, ini T-stat, ini yang dinamakan T-stat. T-stat ini adalah T hitung. Nah, T hitung ini bisa dibandingkan dengan T tabel. Nah, tetapi dikarenakan T tabelnya tidak ada di sini, maka kita akan membandingkan signifikasinya dengan p-value. Nah, ini p-value sebenarnya T-stat. Nah,
Di sini signifikansinya p-value-nya dari X1-nya yaitu 0,105 yang berarti lebih dari alfa. Nilai alfanya yaitu yang tadi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tidak signifikan mempengaruhi Y. Lalu untuk variabel yang X2, untuk variabel X2 p-value-nya di angka 0,009, yang dimana 0,09 itu kurang dari nilai alfa, yang dimana nilai alfanya 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 signifikan mempengaruhi Y. Jika sudah, selanjutnya kita beralih ke persamaannya. Kita beralih ke persamaan regresinya. Persamaan regresinya bisa dilihat dari tabel koefisien. Nah, ini yang dimaksud tabel koefisien. Di sini ada intercept, ada X1, ada X2. Di mana interceptnya di angka negatif 13,8196, sedangkan koefisien dari X1 yaitu 0,563, dan untuk koefisien dari X2 yaitu 1,099. Sehingga kita bisa tulis persamaan regresinya sebagai berikut, yakni Y sama dengan negatif 38,2 dari sini ditambah positif 0,56 X1, ini karena variabelnya X1, ditambah positif 1,099 dari variabelnya X2. Yang ini artinya, ini jika X1 dan X2-nya adalah 0, maka Y-nya adalah negatif 13,82. Nah, X1-nya, kan karena nilai X1-nya ini positif, yang di angka 0,56, berarti bahwa X1-nya, ketika X1-nya naik 1, maka Y-nya akan meningkat juga sebesar 0,563 gitu, seperti itu. Begitu juga untuk yang variabel X2 ini, ketika X2-nya meningkat sebanyak 1 seperti yang X1 tadi, maka Y akan meningkat juga sebesar 1,099. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itulah cara menganalisis regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.